Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Sundari keheranan saat tiba-tiba mereka sudah berada di tepian pantai berpasir putih yang bersih. Dan ketika Sundari menoleh ke belakang, goa tempatnya bertapa tadi sudah tidak ada di belakangnya. Yang ada hanyalah semak-semak khas pinggiran pantai saja. Saat menatap ke depan yang Sundari lihat adalah hamparan laut biru yang luas tanpa ujung, namun Sundari merasa heran karena tiba-tiba di tengah laut itu muncul sebuah istana besar yang megah dan menyilaukan matanya. Semakin lama semakin jelas kemegahan istana itu. Kemudian dari istana itu muncullah jembatan panjang yang menghubungkan antara istana dengan pantai tepat di hadapan sang ratu bersama kedua dayangnya yang berdiri di depan Sundari itu. Jembatan yang sangat panjang dan lebarnya kira-kira 4 meter itu tampak kokoh membentang antara pantai dan istana megah di lautan itu. Dan di setiap pinggiran jembatan itu tampak para penjaga dengan pakaian ala prajurit dengan memegang tombak panjang serta berwajah sangar berjaga di setiap pinggir jembatan itu. Sundari, ikuti langkahku ke istanaku enduk. Perintah Hesage Ratu itu pada Sundari yang masih keheranan. Jih Kanjeng Ratu, jawab Sundari sambil menunduk hormat. Akhirnya sang ratu pun berjalan melewati jembatan panjang yang menghubungkan pantai dengan istana itu. Diikuti kedua dayang di sampingnya dan juga Sundari yang berjalan di belakangnya sambil menunduk. Perlahan mereka pun menapaki jembatan panjang itu dengan santainya. Sundari tersentak saat kakinya yang tanpa alas memijak pada jembatan itu. Jembatan itu terasa empuk dan hangat, sangat terasa pada telapak kakinya. Sundari penasaran kenapa jembatan itu terasa empuk juga hangat. Dia merasa jembatan itu bukan terbuat dari kayu ataupun besi. Karena penasarannya Sundari menjejakkan kakinya sangat keras di jembatan itu dan anehnya jembatan yang dijejak keras itu seperti mengeluarkan rintihan kesakitan. Karena rasa herannya Sundari pun memperjelas penglihatnya pada jembatan itu. Dan dia benar-benar terkejut sekaligus syok saat tahu ternyata jembatan itu terbuat dari rangkaian manusia yang ditata serapi mungkin. Iya benar, jembatan itu memang terbuat dari banyak tubuh manusia yang dirangkai. Ada yang jadi tiang pencalang, ada yang jadi papan pijakan, juga jadi pegangan jembatan itu. Dan yang membuat Sundari lebih terkejut lagi ternyata manusia-manusia itu semuanya masih hidup. Hati Sundari seperti luluh dalam kengerian melihat pemandangan di depan matanya itu. Bahkan dia melihat ada seseorang yang merintih menitikan air mata karena punggungnya dijadikan penopang jembatan yang juga terbuat dari manusia itu. Perasaan Sundari ingin segera berlalu dari jembatan itu karena tidak tega menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu. Namun apalah dayanya karena sang ratu juga para dayangnya berjalan sangat santai dan elegan. Sepertinya mereka sangat menikmati perjalanan di atas jembatan yang terbuat dari manusia hidup itu. Sundari hanya pasrah mengiringi sang ratu itu, namun dia sangat pelan memijakkan kakinya pada jembatan itu karena rasa kasihannya pada manusia-manusia yang dirangkai sedemikian rupa itu. Hingga akhirnya sampai juga di penghujung jembatan mengerikan itu, tepat di pintu gerbang masuk sebuah istana yang sangat menyilaukan. Karena mungkin istana itu terbuat dari emas dan permata. Sundari hanya melongo terkagum-kagum menyaksikan semua keindahan istana itu. Sundari, ayo masuklah, ajak sang ratu pada Sundari yang masih terpesona dengan segala kemewahan depan istana itu. Bahkan sesampainya di dalam istana pun Sundari tak hentinya dibuat takjub dengan segala perabot juga pernak-pernik istana yang semua terbuat dari emas dan permata itu. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat termewah di istana itu, yaitu di singgasana sang ratu yang hampir semua terbuat dari emas dan berlian yang sangat mengagumkan. Sang ratu telah duduk di singgasananya dengan elegan didampingi dayang-dayangnya yang segera melayaninya. Ada yang menuang minuman dan ada yang mengipasinya. Sundari pun duduk bersimpuh di lantai menghadap pada sang ratu dengan rasa hormatnya. Sundari, apa tujuanmu ke sini? Tanya sang ratu pada Sundari yang masih bersimpuh menunduk di hadapannya itu. Saya datang ke sini ingin mengabdi pada Kanjeng Ratu, jawab Sundari dengan tegas. Apa yang kamu mau setelah mengabdi kepadaku? Tanya sang ratu lagi. Saya ingin hidup mulia penuh dengan kekayaan Kanjeng Ratu, jawab Sundari sambil menyembah.
Manusia-manusia serakah dan tidak bersyukur, ucap sang ratu dengan sinis. Dengan usaha apa kamu mau kaya raya? Tanya sang ratu pada Sundari. Saya ingin buka rumah makan ayam panggang seperti Rahayu, Kanjeng Ratu. Jawab Sundari sedikit takut. Baiklah, aku akan kabulkan semua permintaanmu. Hartamu akan melimpah ruah, tapi kamu harus menuruti segala permintaanku. Ucap sang ratu mengema di ruangan istana itu yang membuat Sundari tersenyum senang. Sundari teringat pesan Mbah Diro untuk tidak membantah segala perintah Kanjeng Ratu kalau tak ingin celaka hidupnya. Sundari pun kembali menyembah pada sang ratu. Saya berjanji akan mematuhi segala perintah dan permintaan Kanjeng Ratu. Ucap Sundari sambil menyembah pada sang ratu. Senyum sang ratu merekah di bibirnya. Dia merasa puas dengan ucapan Sundari saat itu. Sundari, kamu telah mengikat sebuah perjanjian denganku, maka kamu tidak akan bisa lagi mengelak dari segala tugas-tugas dan kewajibanmu padaku. Aku akan mengabulkan segala permintaanmu, tapi kamu harus menumbalkan salah satu orang yang paling kamu sayangi dalam hidupmu untuk pertama kali, dan aku akan melimpahkan segala harta kekayaan untukmu. Apa kamu sanggup? Tanya sang ratu sambil menatap tajam pada Sundari. Sanggup Kanjeng Ratu, jawab Sundari sambil menunduk. Dia selalu ingat pesan Mbah Diro jika dia membantah Kanjeng Ratu pasti akan celaka. Maka itu Sundari pun menyanggupi permintaan Kanjeng Ratu untuk menumbalkan orang yang paling dia sayangi. Satu lagi, setiap malam satu suro kamu harus memberiku tumbal manusia untuk semakin menambah kekayaanmu. Tumbal setiap malam satu suro itu bebas, tak harus dari keluargamu, boleh dari orang lain yang telah kamu tandai, agar kekayaan dan kejayaanmu terus berlangsung. Jika kamu tidak mau memberiku tumbal, maka satu persatu keluargamu lah yang akan saya ambil jadi tumbal. Bahkan bisa jadi dirimu sendirilah tumbal itu. Kamu lihat jembatan di depan istana tadi bukan? Ya, apa yang kamu pikirkan itu memang benar. Jembatan itu terbuat dari manusia-manusia serakah di dunia sepertimu, namun mereka mengingkari janjinya kepadaku. Maka mereka seperti itu. Dan di tempat lain masih banyak lagi manusia-manusia seperti mereka. Ingat, kamu pun nanti akan berakhir di sini, karena disinilah tempatmu setelah duniamu selesai. Hanya sampai 60 tahun usiamu. Mau tidak mau kamu akan kesini, kamu akan menjadi pengabdiku di sini hingga hari kiamat tiba. Tutur sang ratu dengan jelas membuat nyali Sundari menciut. Tiba-tiba datanglah salah satu dayang yang menghampiri Sundari dengan memegang ayam hidup. Sundari terkejut karena ayam hidup yang dipegang dayang itu adalah ayam hidup sesaji yang sudah disiapkan Rahayu untuknya di dalam goa tempat pertapaannya itu. Dayang itu menyerahkan ayam jantan kemanggang itu pada Sundari dengan raut muka datar tanpa ekspresi sama sekali. Sundari, terimalah ayam kemanggang itu. Ayam itu harus kamu sembelih saat memulai usaha jualan ayam panggang seperti yang kamu mau. Setelah ayam itu kamu sembelih, dagingnya harus kamu masak bersama daganganmu, lalu harus kamu jual bersama dagangan ayam lainnya. Ingat, yang menyembelih ayam itu harus kamu sendiri, karena ayam itu adalah tumbal pertamamu, yaitu orang yang paling kamu sayangi. Ucap sang ratu sambil tersenyum. Sundari terkejut tak menyangka dengan apa yang diperintahkan sang ratu itu. Tapi sekali lagi dia mengingat pesan Mbah Diro untuk tidak membantah perintah sang ratu. Sundari pun menunduk pasrah di hadapan sang ratu. Baiklah Kanjeng Ratu, saya akan melakukan semua perintah Kanjeng Ratu, jawab Sundari sambil menyembah. Sundari tidak dapat mundur lagi. Dia merasa sudah terlanjur mengikat perjanjian dengan sang ratu. Maka dia tidak bisa mengelak lagi atau dia akan celaka di tempat itu tanpa hasil apa-apa. Dia ingin kaya raya, maka dia pun sudah bertekad untuk melakukan semua perintah sang ratu walaupun dia harus menumbalkan salah satu orang yang dia sayangi. Lalu siapa yang akan dia tumbalkan untuk pertama kali? Dia merasa sangat menyayangi semua anggota keluarganya. Dia sangat menyayangi kedua anaknya. Dia sangat menyayangi Edi, suaminya. Sundari, urusan kamu sudah selesai di sini, sekarang kembalilah. Dan ingat selalu perjanjianmu. Jangan sekali-kali kamu berusaha lari untuk mengingkari perjanjianmu, karena itu tidak akan bisa. Disinilah tempatmu. Kemanapun kamu berlari dan sembunyi, maka kamu akan tetap kembali ke tempat ini. Sekarang kembalilah ke asalmu, ikuti dayang itu, dia akan mengantarmu. Perintah Kanjeng Ratu pada Sundari yang masih terdiam merenung itu. Terima kasih Kanjeng Ratu.
Ucap Sundari sambil menyembah lalu berdiri mengikuti dayang yang akan mengantarnya keluar dari istana itu sambil memondong seekor ayam sesaji yang diberikan oleh Kanjeng Ratu itu. Sundari berjalan di belakang dayang yang mengantarnya keluar istana itu. Namun Sundari memperhatikan sang dayang hanya diam tanpa bicara. Bahkan raut mukanya pun tanpa ekspresi yang membuat Sundari penasaran. Dia pun memberanikan diri bertanya pada sang dayang itu. "Maaf Mbak Yu sudah lama tinggal di istana ini?" Tanya Sundari dengan ramah. Namun sang dayang itu diam tak menjawab. Raut mukanya tetap datar tanpa ekspresi, bahkan dia tak menoleh pada Sundari membuat Sundari menjadi salah tingkah. Mereka berdua pun sampai di pintu gerbang istana megah itu. Lalu melangkah keluar gerbang. Sundari terdiam sejenak memandangi jembatan di depannya yang menghubungkan istana itu dengan Patai. Ya, jembatan dari rangkaian manusia yang masih hidup itu. Dengan berat hati dan rasa kasihan Sundari pun berjalan melewati jembatan itu sangat pelan agar tak menyakiti manusia-manusia itu. Meskipun harus berjalan lama, tapi Sundari sudah berusaha untuk tidak memijakkan kakinya dengan keras, hingga akhirnya sampailah di ujung jembatan itu, di pantai berpasir putih bersih. "Pulanglah ke rumahmu," ucap dayang itu ketika Sundari sudah menginjakan kakinya di pantai. Sundari berbalik menatap sang dayang itu yang masih tanpa ekspresi. Lalu dayang itu berbalik ke dalam istana megah itu meninggalkan Sundari sendiri di pantai. Kembali Sundari dibikin terkejut dan heran karena istana megah di lautan juga jembatan itu semakin lama semakin samar lalu menghilang tanpa jejak. Di lautan itu tak tampak lagi ada istana ataupun jembatan panjang yang terbuat dari manusia hidup itu. Ada hanya lautan biru luas tanpa batas. Di pantai itu Sundari hanya seorang diri. Tak ada manusia lain di tempat itu. Dia kebingungan mau jalan ke arah mana. Goa tempatnya bertapa itu pun tidak nampak di tempat itu. Akhirnya Sundari berjalan menyusuri pasir pantai yang berpasir putih itu hingga sampai di semak-semak pinggiran pantai. Dia bingung harus jalan ke arah mana, jadi dia hanya berjalan mengikuti kata hatinya entah kemana. Melewati semak-semak berduri dengan kaki tanpa alas membuat Sundari sangat kesakitan ketika kakinya menginjak duri. Namun dia terus saja berjalan sambil berjinjit karena menahan sakit di telapak kakinya dan dia ingin segera keluar dari tempat itu. Entah kenapa Sundari merasa hanya berputar-putar saja di tempat itu. Berkali-kali dia melewati tempat yang sama hingga dia pun merasa kelelahan dan putus asa. Apalagi kedua telapak kakinya sangatlah sakit karena tertusuk duri. Akhirnya Sundari terduduk kelelahan di antara semak-semak pinggiran pantai itu dengan tangan masih membopong ayam jantan pemberian sang ratu itu. Dia mulai lapar dan kehausan, namun dia tak menemukan makanan apa-apa di tempat itu selain daun semak-semak. Dia ingin pergi ke laut untuk meminum air laut yang masih terlihat dari tempatnya duduk. Namun dia sudah tak bertenaga lagi. Sundari berteriak minta tolong berkali-kali, berharap ada seseorang yang mendengarnya dan datang menolongnya, namun tak ada yang datang. Hingga dia pun berteriak memanggil Rahayu dan Mbah Diro dengan kencang sebelum dia pun terkulai tak berdaya. Semua menjadi gelap. Sundari pingsan. Sementara itu di rumah Sundari, Edi merasa resah dan cemas dengan nasib dan keadaan Sundari yang pergi bersama Rahayu ke tempat mencari penglarisan yang membantu usaha Rahayu menjadi ramai itu. Edi tak pernah tahu jika Sundari pergi mencari pesugihan bukan hanya mencari penglarisan. Entah kenapa setiap hari dia selalu cemas dengan keselamatan Sundari, begitupun dengan anak-anaknya yang juga merasa tidak tenang. Anggi selalu bercerita pada bapaknya kalau dia mimpi buruk. Anggi selalu mempimpikan ibunya sedang di tempat yang semuanya terbuat dari api. Dia melihat dalam mimpinya ibunya sedang berada di dalam ruangan yang penuh dengan api, seperti neraka yang membuat Anggi selalu ketakutan ketika bangun tidur. Begitupun dengan Bayu. Sejak kepergian Sundari, anak itu selalu rewel dan susah sekali disuapi makanan. "Mas Edi, tak lihat-lihat kok Sundari ndak pernah keluar rumah Thomas?" Mas Edi terus yang ngomong anak. Tanya Nuning datang menghampiri Edi yang sedang menggendong Bayu di depan rumahnya sore itu. "Lah anakmu kenapa ini Mas kok rewel terus?" Tanya Nuning lagi sambil memegang kening Bayu yang sedang menangis. "Iya, ini Bayu rewel terus dari kemarin Ning," jawab Edi malu-malu. "Ibunya kemana tuh Mas? Kok endak disusui? Ini haus minta susu loh," tanya Nuning penasaran. "Sundari kemarin pergi ke Madiun Ning. Pakdenya sakit keras," jawab Edi berbohong. "Lo kok yo ndak dibawa anaknya yang masih menyusu ini? Kasihan kan?" tanya Nuning lagi. "Saya yang melarang membawanya Ning, kasihan jauh,"
Lagian Sundari cuma sebentar dan di sana ada yang sakit keras, takutnya kenapa-kenapa malah repot nanti kalau Sundari bawa Bayu. Jelas Edi yang membuat Nuning pun mangguk-mangguk faham. Yo wes lah kalau gitu mas. Oh iyo, ini tadi aku dari warung beli roti. Ini rotinya buat anak-anak mas saja biar ndak rewel lagi. Ucap Nuning sambil menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi beberapa roti itu pada Edi. Terima kasih Ning, ngerepoti jadinya. Ucap Edi sungkan pada Nuning. Enda apa-apa mas, saya pulang dulu yo. Pamit Nuning sambil tersenyum pada Edi. Lalu pergi dari rumah mantan pacarnya waktu masih remaja itu. Andai dulu kamu memilihku untuk menjadi istrimu, pasti kamu tak semelarat ini mas, karena orang tuaku kan orang kaya. Batin Nuning sambil menoleh kembali pada Edi yang masih berdiri di depan rumahnya itu. Sementara nasib Sundari sungguh mengenaskan di tempatnya mencari pesugihan. Rasa lelah, haus dan lapar membuat Sundari pingsan di tepian pantai saat itu tanpa ada seorang pun yang tahu, karena pantai itu memang sepi. Dari dulu pantai itu terkenal sangat wingit atau angker, jadi jarang ada orang yang berkunjung ke pantai itu. Enduk, Sundari, ngei. Bangun Enduk, ucap Mbah Diro sambil menggoyah bahu Sundari agar terbangun dari pingsannya. Sundari terkejut saat terbangun dari pingsannya. Dia sudah berada di rumah Mbah Diro. Sundari terbujur lemah di tikar pandan yang tergelar di lantai tanah rumah Mbah Diro. Kamu sudah sadar Enduk? Tanya Mbah Diro pada Sundari yang masih lemah itu. Mbah, kenapa aku ada di sini? Tanya Sundari kebingungan. Tadi Mbah Diro menemukanmu pingsan di depan goa dan tanganmu masih memegang ayam itu. Jadi karena Mbah Diro ndak kuat bawa kamu pulang sendiri, Mbah Diro manggil aku untuk membawamu pulang ke sini. Jawab Rahayu sambil menyodorkan segelas teh hangat pada Sundari. Sundari langsung meraih segelas teh hangat pemberian Rahayu itu dan langsung meminumnya hingga habis. Mosok aku pingsan di depan goa Sihyu? Aku itu tadi di pantai Loyu, dan mencari-cari goa itu tidak ketemu hingga akhirnya aku kelelahan, kelaparan dan kehausan, terus wes ndak ingat apa-apa lagi. Sundari bercerita antusias sekali. Sudah jangan banyak bicara Eri, ini makan dulu. Kamu kelaparan toh? Tanya Rahayu sambil menyodorkan sepiring nasi lengkap dengan sayur juga lauknya. Sundari pun meraih sepiring nasi itu dan memakannya dengan lahap. Yu, aku sudah berapa hari di sini? Tanya Sundari dengan mulut yang penuh makanan. Baru 6 hari Ri, kamu hebat loh. Jawab Rahayu sambil mengelus pundak Sundari. 6 hari? Perasaan seperti sebulan lamanya Yu. Ucap Sundari sambil meraih kendi yang berisi air minum di sampingnya lalu meminumnya langsung dari kendinya. Enduk, sekarang kamu sudah terikat perjanjian dengan Kanjeng Ratu. Mbah harap berhati-hatilah Yonduk. Jangan sampai kamu melupakan kewajibanmu. Tutur Mbah Diro sambil menghisap rokok lobotnya. Njeh Mbah, mohon doa yang terbaik Njeh Mbah. Jawab Sundari sambil meraih tangan Mbah Diro dan menciumnya. Sekarang juga kamu pulang Enduk, dan segera penuhi kewajibanmu. Ingat Sundari, setelah kamu keluar dari rumah ini, kamu harus langsung pulang. Jangan mampir kemana-mana atau usahamu akan sia-sia, ucap Mbah Diro menasehati Sundari. Baik Mbah, kalau begitu kami pulang dulu. Sundari ini ayammu, kamu pegang dan jangan sampai hilang yo. Ucap Rahayu sambil menyerahkan seekor ayam sesaji itu. Sundari pun menerima ayam itu lalu memondongnya kembali. Mbah, kami pulang dulu yo. Ini ada sedikit rejeki buat Simbah. Ucap Rahayu sambil menyerahkan sebuah amplop warna coklat berisikan uang pada Mbah Diro. Kalian hati-hati di jalan Yonduk. Ini sudah malam dan ingat pesan Simbah tadi. Jangan mampir-mampir. Rahayu kamu langsung antar Sundari sampai di rumah, setelah itu baru kamu pulang Yonduk. Ucap Mbah Diro menasehati mereka berdua. Njeh Mbah. Jawab Rahayu singkat. Setelah mencium tangan Mbah Diro, Sundari dan Rahayu pun keluar dari rumah Mbah Diro lalu menuju ke mobil Rahayu dan segera pergi dari tempat itu. Rahayu sangat hati-hati mengendarai mobilnya menyusuri jalan yang sempit dan terjal juga sangat gelap itu. Bahkan Sundari tak mau mengganggunya ataupun mengajak bicara Rahayu karena takut kalau nanti mengganggu konsentrasi Rahayu. Padahal banyak sekali yang ingin dia tanyakan pada Rahayu. Saat mobil Rahayu sudah keluar dari jalan desa yang gelap itu dan mulai menyusuri jalan raya yang sedikit ramai juga terang, akhirnya Sundari pun memberanikan diri bertanya pada Rahayu. Rahayu,
Apa kamu dulu juga mengalami apa yang kualami di dalam pertapaanmu? Tanya Sundari pelan. Rahayu menoleh ke arah Sundari lalu tersenyum dan mengangguk. Apa kamu juga menumbalkan orang yang paling kamu sayangi, Yu? Tanya Sundari lagi dengan rasa penasarannya. Sundari, itu urusan kita masing-masing. Kamu tak perlu tahu tentang itu. Karena menurut Mbah Diro setiap orang yang kesana pasti perjanjiannya berbeda-beda tergantung kemauan Kanjeng Ratu. Kamu jangan menyamakan perjanjianmu dengan perjanjianku, karena pasti itu tidak sama RI. Jawab Rahayu sambil tersenyum. Sundari pun mangguk-mangguk mengerti arah pembicaraan yang dimaksud oleh Rahayu. Oh iyo Yu, kenapa kita ndak boleh mampir-mampir? Harus langsung pulang ke rumahku? Tanya Sundari keheranan. Karena kalau kamu mampir ke tempat lain, ke toko atau ke rumahku nanti pesugihanmu justru mampir juga ke tempat itu dan tak ikut kamu lagi. Kamu ndak akan kaya raya walaupun kamu sudah memberi tumbal. Jelas Rahayu yang membuat Sundari jadi takut mampir. Padahal tadinya dia ingin mampir untuk buang air kecil ke suatu tempat. Namun setelah mendengar penjelasan Rahayu, dia pun menahan rasa ingin buang airnya hingga sampai di rumahnya. Sundari, aku kan sudah berjanji membantumu sampai kamu berhasil, jadi nanti aku akan carikan rumah makan untuk kamu usaha dan sekaligus memodalinya. Kamu tinggal memasak saja nanti, setelah semua siap kamu langsung jualan. Kamu tenang saja nanti tak kasih tahu cara masaknya. Tapi itu ndak penting juga si RI. Masa asal pun kalau sudah mateng bisa jadi enak banget kok, kan sudah ada yang membantu menjadikan daganganmu sangat enak nanti. Ucap Rahayu sambil tersenyum pada Sundari. Yang bener Yu semudah itu? Tanya Sundari merasa sangat senang sekali. Rahayu, aku janji setelah nanti aku mendapatkan uang yang banyak, aku akan membayar semua pinjaman yang telah kamu pinjamkan Yu. Ucap Sundari. Kamu santai saja RI, endak usah kamu pikirkan itu. Jawab Rahayu dengan santai. Tapi Yu, aku takut tentang siapa yang akan menjadi tumbal pertamaku Yu. Keluh Sundari yang seketika berubah menjadi sedih. RI, jangan kamu pikirkan itu. Ingat saja pada tujuanmu dan ingat saja kalau kamu itu juga sudah terikat sebuah perjanjian. Kamu tidak akan bisa memilih untuk yang satu itu. Ikhlaskan saja. Ucap Rahayu sedikit membentak karena dia pun sebenarnya ikut sedih mengingat saat pertama kali dia dulu mencari pesugihan. Dan dia pun harus merelakan ibunya untuk menjadi tumbal pertamanya. Karena dia sangat menyayangi ibunya itu. Sundari pun terdiam sambil pandangan menerawang jauh ke depan melihat jalanan yang tak begitu ramai karena hari sudah larut malam hingga dia pun sedikit megantuk. Namun dia coba mengusir rasa kantuknya itu dengan mengajak ngobrol Rahayu kembali karena dia kasihan pada Rahayu yang sedang menyetir itu pasti juga sedang mengantuk. Pukul 3 pagi mobil Rahayu sudah sampai di desa Sundari. Mobil itu pun melaju melewati jalanan yang terjal naik turun juga tikungan tajam namun Rahayu sudah sangat pandai menguasai medan jalan seperti apapun itu hingga akhirnya sampai juga mereka di pelataran rumah Sundari. RI aku ndak usah mampir masuk rumah MU Yol. Ucap Rahayu sambil tersenyum pada Sundari. Kenapa Yu? Apa kamu jijik dan hendak mau masuk gubuku yang reot itu ya? Tanya Sundari sambil terkekeh. Bukan gitu RI, ini jam 3 pagi loh. Endak enak sama suamimu. Lagian aku juga harus segera pulang. Besok langsung tak carikan warung atau rumah makan untuk kamu. Jadi kamu siap-siap saja yo. Nanti kalau rumah makan yang akan kamu buat jualan sudah ada aku akan kesini mengajakmu melihat rumah makan itu. Sekarang kamu turun terus masuk ke rumahmu sana. Jawab Rahayu dengan santainya. Terima kasih banyak ya Yu. Cuma kamu teman yang tidak menjauhiku dan justru banyak membantuku. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Ucap Sundari kemudian memeluk Rahayu. Setelah itu lalu dia pun turun dari mobil Rahayu dengan memondong ayam sesaji itu di tangannya. Setelah Rahayu meninggalkan pekarangan rumahnya, Sundari pun mengetuk pintu rumahnya dan memanggil suaminya. Dengan mata masih mengantuk Edi membuka pintu rumahnya dan sangat terkejut melihat istrinya sudah berada di depan pintu. Dia pun langsung memeluk tubuh istrinya yang kurus itu dan menciumi pipinya. Akhirnya kamu pulang juga Bu. Bapak sangat cemas menunggumu. Kamu baik-baik saja kan Bu? Cecar Edi pada Sundari sambil menuntunnya masuk ke rumah. Apa kamu pulang sendirian Bu? Tanya Edi penasaran. Tadi diantar Rahayu sampai sini Pak. Anak-anak gimana Pak? Pada sehat kan? Anak-anak sehat semua Bu.
Cuma Bayu rewel terus hendak mau makan, cuma minum susu saja. Jawab Edi sambil membuatkan teh hangat untuk istrinya itu. Ini minum tehnya dulu Bu. Iho itu ibu kok bawa ayam kemangang gitu toh Bu? Tanya Edi penasaran. Itu bukan ayam sembarangan Pak. Ayam itu adalah penglarisan kita nanti. Pak tolong jaga ayam itu yo jangan sampai lepas dan hilang. Atau semua usaha ibu sia-sia. Jawab Sundari sambil menyeruput teh hangat bikinan suaminya itu. Oh gitu tuh Bu. Yo wes tarawat ayam ini. Ucap Edi sambil pergi ke dapur membawa ayam itu dan memasukkannya ke dalam kurungan ayam. Karena masih terlalu pagi Sundari pun tertidur di samping Bayu yang masih pulas itu. Hingga jam 6 pagi pun Sundari belum terbangun karena terlalu lelah. Pintu rumah Sundari pagi-pagi sudah diketuk dari luar. Karena Sundari masih tertidur pulas maka Edi pun buru-buru membuka pintu rumahnya. Dia terkejut melihat Nuning sudah berdiri di depan pintu sambil membawa bungkusan kantong plastik. Nuning, pagi-pagi kamu sudah kesini ada apa ya? Tanya Edi keheranan. Ini Mas Nuning bawain sarapan nasi pecel buat kamu. Kan kamu pasti belum masak toh? Jawab Nuning sambil tersenyum manis. Wah kamu ndak usah repot-repot Ning. Lagian semalam Sundari juga sudah pulang kok. Nanti juga bikin sarapan. Jawab Edi merasa tak enak hati pada Nuning. Oh. Jadi Sundari sudah pulang Thomas. Yo wes kalau gitu Nuning balik dulu. Ucap Nuning yang langsung berubah raut mukanya ketika tahu Sundari sudah pulang itu. Dia pun langsung pamitan dan pergi dari rumah Sundari dengan hati yang kecewa. Sialan. Sudah pulang saja Sundari itu. Gerutu Nuning sambil terus berjalan menjauh dari rumah Sundari.